trouble now, mate. Dead man. Let Barnes out of the slot. Did you just forget about escape? I'm going now. You what? Good to take me with you. They can't see us from here. Why is it? 30. Just let me go. I can't fucking do. We'll go first. A moment. I was waiting for the rifle. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stefan di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Shantaram. Film Shantaram ini bercerita tentang seorang lelaki yang melarikan diri dari penjara Australia yang kemudian tersesat di kota Bombay yang penuh keramaian. Dia pun menemukan kehidupan baru di perkampungan kumuh, bar, dan dunia bawah India. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan karakter utama dalam film ini dia bernama Dell alias Lindsay Ford yang diperankan oleh aktor Charlie Hunnam. Tahun 1982, Lynn dijebloskan ke dalam penjara Australia dalam kasus penggunaan obat-obatan terlarang dan perampokan bersenjata. Beberapa narapidana melakukan teror dan ancaman akan menghilangkan nyawanya karena dianggap sebagai pengkhianat. Lynn berniat untuk kabur dari penjara ini dengan teman satu selnya yang bernama Ned. Setelah merencanakannya jauh-jauh hari, Lynn mulai mempersiapkan diri. Dia lilitkan tali di balik baju kemudian mengambil peralatan seperti palu, obeng, dan pahat yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Mereka pun merangkak melalui saluran ventilasi udara, kemudian berjalan senyap di belakang sipir penjara. Mereka sempat melewati ruang perkakas untuk naik ke lantai atas. Namun untuk menuju menara pengawas, Lynn harus menjebol atap kayunya dengan pahat. Akan tetapi, usaha itu sia-sia karena membutuhkan waktu yang lama. Lynn berencana mengambil gergaji sebelum para pekerja proyek datang. Dia berusaha naik ke atas plafon sebelum mereka menciduknya. Di saat para pekerja itu menyalakan mesin, kesempatan ini dimanfaatkan mereka untuk menjebol atapnya agar suara mesin gergaji yang mereka gunakan tersamarkan. Rencana mereka berhasil, kemudian mengendap-endap di antara menara pengawas. Dari atas benteng itu, mereka berdua turun menggunakan tali. Why is it? 30. I'm scared of heights. All right, I'm gonna go back where you go. Because then they're gonna know that I'm gone. Dan akhirnya, Lynn berhasil menghirup udara bebas. Malam itu, Lynn tidur di ruang kerja dosennya. Rupanya, Lynn adalah mahasiswa kedokteran yang terjebak menjadi kriminal dan pecandu narkoboy. Dia mengaku terpaksa kabur karena jika tidak, dia akan dibunuh. Lynn meneteskan air matanya karena ingat dengan ibunya. Dosennya memberi sejumlah uang untuk Lynn melanjutkan hidupnya jauh dari negara ini. Dengan latar belakang pemukiman kumuh, Lynn akhirnya mendarat di Bombay, India. Menggunakan paspor dengan identitas yang baru, Lynn diizinkan petugas imigrasi untuk memasuki wilayah India. Disinilah titik awal kehidupan pemeran utama dalam film Son of Anarchy ini berubah. Turun dari bis yang super baret dan butut, Lynn disambut seorang pemandu bernama Prabu yang mahir berbahasa Inggris. Meski sudah menolaknya, Prabu bersikukuh menawarkan bantuan untuk Lynn mendapatkan losmen murah yang lagi promo. Santuy di atas ranjang reot, Lynn teringat saat dirinya digantung dan diinterogasi kepala polisi yang memaksanya menyebutkan siapa yang telah membunuh Opsir Flores. Karena mengaku tidak ingat, Lynn dihajar habis-habisan. Keesokan harinya, Prabu mengajaknya berkeliling di pinggiran kota Bombay menggunakan taksi. Meski faktanya Lynn seorang buronan, namun di negara ini dia merasa seperti orang bebas.
Hampir saja ditabrak sebuah taksi, Lin selamat karena bantuan dari seorang wanita cantik bernama Carla. Di malam hari, Lin datang ke bar Reynolds yang diisi khusus warga asing untuk kembali bertemu Carla. Dia pun berkenalan dengan Levi. Bar ini jadi kawasan bebas yang tidak pernah disentuh polisi India. Profesi Levi sendiri mempertemukan penjual dan pembeli dalam bisnis apapun, yang penting dia dapat cuan. Narkoboy dan barang selundupan bisa dilakukan terbuka di atas meja, namun ijab kabulnya diselesaikan di trotoar luar. Meskipun para penjahat dari mulai pengedar narkoboy hingga gangster setiap hari nongkrong di bar ini, namun tidak pernah ada kekerasan. Levi memperlihatkan seseorang bernama Rafiq yang menjalankan bisnis dokumen gelap. Selanjutnya ada Abdullah Taheri, tangan kanannya Abdel Kader Khan, salah satu penjahat terbesar di kota Bombay. Sudah menjadi kebiasaan sejak di negara asalnya, Lin mengaku sebagai petugas ambulan yang sering membawa peralatan medis. Kembali ke bar, Lin mulai bergaul dengan teman-teman baru. Ada si seksoi Lisa yang bekerja sebagai wanita malam. Kemudian Vikram, seorang aktor pengganti di Bollywood, dan adiknya Kavita, seorang jurnalis. Tak berselang lama, muncul Maurizio dan Modena sebagai mucikarinya Lisa. Mereka berdua dianggap brengsek. Suatu malam, Lin merasa ada yang tidak beres karena Lisa menitipkan uang untuk Carla. Tidak seperti biasanya, PSK itu nampak resah saat Maurizio dan Modena mengajaknya pergi. Sambil jalan santuy menuju rumahnya, Carla menjelaskan bahwa uang itu dia simpan untuk tabungannya Lisa. Carla mengaku sebagai penerjemah untuk orang Barat dan India. Setelah mengantar ke rumahnya, Lin bermaksud untuk pulang kembali ke penginapan, namun dia dicegat 3 ladusing yang menuduhnya melanggar jam malam. Karena diancam akan dijebloskan ke dalam penjara, Lin pun langsung kabur. Dia berhasil lolos setelah bersembunyi di dalam kolam. Karena kejadian itu, Lin bermaksud untuk pergi meninggalkan Bombay. Sebagai temannya, Prabu ingin mengajaknya dulu pergi ke kampung halamannya menggunakan kereta. Tiba-tiba, Carla datang ke penginapan Lin untuk minta bantuan. Melihat bekas lukanya, Lin mengaku kecelakaan saat bekerja. Saat ini, Lisa terjebak di sebuah rumah bordil bernama Istana yang dikelola Nyonya Zhou yang disebutnya wanita menyeramkan. Mucikarinya sama sekali tidak peduli. Lin diberi kartu nama seorang diplomat dari kedubes Amerika bernama Parker. Karena Parker saat ini berada di luar kota, Carla minta Lin untuk menyamar menjadi Parker demi membebaskan Lisa. Karena tidak ingin mendapat masalah baru, apalagi sebenarnya Lin ini seorang buronan, dia menolaknya hingga membuat Carla kecewa. Lin kembali dibayang-bayangi pemukulan dan penyiksaan yang dia terima di dalam penjara itu. Saat Prabu datang, tiba-tiba penghuni kamar lain berteriak karena pacarnya sekarat akibat overdosol. Lin sebetulnya ingin membantu, namun Prabu mencegahnya karena dia akan ikut bermasalah dengan polisi. Menyadari hidupnya ingin bermanfaat untuk orang lain, Lin kembali menemui Carla untuk membantunya menyelamatkan Lisa. Lin diberi jas peninggalan mantan pacarnya agar penampilannya gagah persis seperti pejabat kedubes Amerika. Mereka masuk ke dalam istana bordir untuk menemui Madame Zhou. Wanita parubaya ini menganggap Lin sebagai kekasihnya Carla yang diminta bantuannya untuk membawa Lisa. Zhou sempat menolak untuk menyerahkan Lisa. Saat itulah Lin berakting dengan baik. Dia mengancam akan mendatangkan agen khusus untuk membongkar kebusukan tempat bordir ini ke otoritas Bombay. Sekaligus menyebut istana ini dan pemerintah Amerika kini berperang. Madame Zhou yang ciut pun akhirnya menyerahkan Lisa. Kembali ke rumah Carla, Lin terkejut karena ternyata Lisa membawa misi ke rumah bordir itu. Dia menyebut nama seorang pria bernama Rujul. Merasa telah dimanfaatkan, Lin segera pergi dari sana sambil membawa uangnya. Sialnya, di tengah jalan, Lin diserang para preman utusan Zhou untuk memukuli dan merampas barang-barang berharganya. Ternyata sebelum pergi ke India, Lin mendapatkan bagian jatah uangnya dari temannya yang bernama Charlie, sekaligus sebuah paspor baru bahwa Lin berasal dari Selandia Baru. Setelah babak belur, Lin diantar seorang ladusing kembali ke penginapannya. Prabu yang berada di sana pura-pura tidak mengenalinya. Karena tidak ada lagi paspor dan uang untuk menyuap polisi ini, Prabu segera membawa Lin untuk kabur dari sana. इसका रूम दिखा मुझे। रूम चल। We have to go now. Let's ये रूम है।
Tanpa alas kaki, Prabu mengajak Lin tinggal di gubuknya yang berada di kawasan kumuh Sagarwada. Dengan makanan pemberian tetangganya Prabu, Lin berusaha mensyukuri jalan hidupnya. Namun bayang-bayang polisi yang mengejarnya terus menghantui. Lisa mengatakan yang dia dengar saat melayani Rujul, si pejabat India yang menjanjikan kepada Walid pemukiman kumuh Sagarwada. Keesokan paginya, Lin melihat dengan jelas tempat dia berpijak adalah kawasan kumuh Sagarwada, tepat di pinggiran kota Bombay. Prabu memperkenalkannya kepada Laksmini yang memberi mereka makan tadi malam. Bahkan, dia memberikan sepatu milik suaminya kepada Lin. Lin diajak sarapan di sebuah kedai favorit Prabu karena putri pemilik kedai yang bernama Parvati sudah lama ditaksirnya. Karena tidak memiliki uang sepeser pun, Lin kembali datang ke rumah Carla untuk minta bantuan karena anak buah Zhou telah merampas semuanya. They took my money, my passport, everything. How is that my problem? Carla tidak bisa membantunya sambil berlalu pergi. Lisa yang mabuk dan kecanduan narkoboy coba merayu Lin. Meskipun dia ini seorang buronan, Lin bisa menahan dirinya karena Lisa dianggapnya sebagai teman. Carla menemui seorang pengusaha sekaligus mafia bernama Haderkan untuk menceritakan apa yang terjadi di istana bordir itu. Karena merasa berhutang kepadanya, Carla tidak mempermasalahkan terlibat dalam dunia gelapnya kota Bombay untuk membantukan. Dia mengatakan Rujul lebih memilih untuk menerima penawaran dari Walid tentang Sagarwada. Carla pun sedikit menceritakan tentang Lin yang membantunya menyelamatkan Lisa. Gagal mendapatkan bantuan dari Carla, kali ini Lin minta bantuan Levi untuk membuat paspor baru. Dia menyebut Haderkan yang mengendalikan dokumen palsu di Bombay. Tapi dia mengaku tidak bisa membantunya apalagi Lin telah jatuh miskin. Sedangkan Rujul yang dia tahu adalah seorang politikus lokal. Karena omongan Lin mulai ngaco membicarakan tentang istana bordir itu, Levi memilih untuk pergi. Lin tidak menyerah, dia minta bantuan dua mucikari itu membeberkan kejadian yang menimpa Lisa. Tapi Maurizio tidak peduli. Dove vai? Uno scherzo, dove vai? You should stop interfering with my business. And my passport. Or that is Lisa's problem. We have no relationship. You can walk away from me. Who the fuck do you think you are? Only a fool plays the game without knowing the rules. Lin minta bantuan Prabu untuk menelepon seseorang. Uniknya, telepon yang dia gunakan langsung terhubung ke tiang telepon. Inilah yang disebut konsep peretasan zaman Barreto oleh seorang hacker kampung. Lin minta bantuan Charlie untuk mengirimkannya uang. Tapi dia menolak karena merasa tidak punya hutang lagi. Lin merasa kesal, hampir meluapkan kemarahannya kepada Prabu yang justru ingin membantunya. Lin, wait! What? What? Why? Like I want to help you. I can tell you have think. You are understanding. Fuck. Yes, unfuck. But Then I guess we better get started. Rujul datang menemui Kader Khan. Politikus ini terkejut karena Khan sudah tahu pengkhianatan yang dilakukannya dengan menjual Sagarwada kepada Walid. Dianggap lemah dan tertinggal, saat itu juga Khan menghabisinya. Fallen behind. You cannot compete with Walid. I am supposed to make. I would have listened. Untuk mencari uang, Lin membantu Prabu mengarahkan turis yang ingin mendapatkan narkoboy. Was, right? This is a lot of smoking. Just enjoy the good music. I'll bring it, okay? Good business. Big money for you. Di waktu yang sama, ternyata Carla datang memberinya $1.000. Dengan uang itu, Lin melanjutkan rencananya untuk pergi dari Bombay. Dia pamitan kepada sahabatnya Prabu. I will not be seeing you again, nah? Saat meninggalkan gubuknya, tiba-tiba seorang pria mencegatnya. Terjadi perkelahian di antara mereka hingga pria itu terbakar merembet ke gubuk-gubuk di sana. Awalnya, Lin ingin pergi, tapi hatinya mengatakan dia tidak boleh lari dari masalah. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Lin dibantu Prabu dan penduduk di kawasan kumuh ini bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Jangankan pemadam kebakaran, air sumur oge menih hese. Setelah kebakaran berhasil dikendalikan, Lin memberikan penanganan medis kepada mereka yang terluka. Secara khusus, kepala desa yang bernama Ali mengucapkan terima kasih atas bantuan Lin kepada warganya.
Tiba-tiba Laksmi yang mengalami luka parah di perutnya minta bantuan Lin. Karena lukanya terlalu parah dan kesulitan untuk bernafas, Lin menganjurkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Tapi Prabu dan kepala desa mengatakan itu tidak mungkin. Faktanya, pemerintah tutup mata, mereka tidak peduli dengan warga di sini. Karena kondisinya makin parah, Lin dan Prabu coba untuk membawanya ke rumah sakit, namun naas, Laksmi lebih dulu meninggoy. Anak Laksmi yang bernama Raffi hanya bisa meratapi kepergian ibunya. Lin sendiri merasa menyesal, dia gagal menyelamatkan nyawa orang yang telah berbuat baik kepadanya. Stop! What did she say? She asked for Ravi. Prabu meminta Lin tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena kebakaran seperti ini sering terjadi, bahkan tahun lalu tercatat 20 orang yang kehilangan nyawanya. Kisah masa lalu Lin terungkap saat dia dan Charlie merampok sebuah bank. Come on, love. It's all good. Saat kabur, Lin tidak sengaja berpapasan dengan seorang polisi yang berniat mencabut pistolnya. Tiba-tiba, Charlie melepaskan tembakan yang membuat polisi itu kehilangan nyawa. Meski Lin sudah menghentikan pendarahannya, namun nyawanya tidak terselamatkan hingga dia pun berakhir di penjara. Di sebuah pabrik, Kader Khan melakukan pertemuan dengan musuhnya Walid yang coba mengambil alih pemukiman kumuh Sagarwada dari tangannya. Mereka memperebutkan tanahnya yang bernilai tinggi karena persis berada di pinggiran kota Bombay. I'll build a big statue of you at the... Always a pleasure to... Karena tadi malam banyak orang yang merasa tertolong oleh Lin. Di pagi harinya, puluhan warga pemukiman kumuh yang menderita sakit sudah antri ingin diobati oleh Lin. Lin kembali dihadapkan pada kebimbangan karena sudah memiliki rencana untuk pergi dari Bombay karena masalah yang ditimbulkannya. Namun akhirnya dia memberikan uang pemberian Carla untuk membangun gubuk yang terbakar. Dia pun menjadi semacam aktivis kemanusiaan yang membantu warga di sini. Prabu pun senang karena idenya ini berhasil membuka hati Parvati. Kader Khan datang untuk memberi peringatan kepada Madam Zhou karena dianggap berpihak kepada musuhnya. Mucikari kelas atas ini ketakutan setengah mati. Dia minta maaf karena tidak ingin nasibnya berakhir seperti Rujul. Ketika melihat Raffi sedang menatapi jenazah ibunya, Lin kembali merasa bersalah. Zhou menugaskan Marizio untuk menjual narkobonya di Kolaba dengan jatah 20%. Meski wilayah itu di bawah kekuasaan Kader Khan, ternyata dia masih belum kapok dengan ancaman Kader Khan. Di malam harinya, Kader Khan datang ke Sagarwada untuk menjemput dan mengajak Lin ke sebuah lokasi setelah dia mendengar Lin membantu warga kumuh di sini. Karena Lin mendengar Kader Khan adalah mafia, Lin sempat ragu. Di tengah perjalanan, seorang pemilik kedai minta bantuan Kader karena dia diancam seseorang untuk meninggalkan tokonya hanya karena terlambat membayar sewa. Di sini Lin mulai memahami Kader adalah mafia, tapi juga dia pahlawan bagi mereka yang tertindas meskipun tindakannya melawan hukum. The man who threatens them, Abdul Kader Khan. If it were acting against the law, in the end, regardless of moving towards God, then we have much more to talk. Kader menjamu Lin di sebuah klub mewah yang menampilkan pemain musik khas India dengan lagunya yang dalam. Itu menyayat hati buronan ini untuk merubah jalan hidupnya. Ternyata Lin melihat juga Carla berada di sini. Lin yang tidak tahu dengan polosnya memperkenalkan Carla kepada Kader dan Taheri. Dengan nada juteknya, Carla minta Lin meninggalkan Bombay. Mungkin Carla khawatir Lin akan terjerumus dalam dunia gelap kota ini. Terlihat Lisa pergi dari rumah Carla setelah ada seseorang yang menjemputnya. Kembali ke Sagarwada, Lin dicegat oleh Raffi karena menganggap ibunya mati dikarenakan dirinya. Saat Raffi akan menyerang, Kasim Ali segera menghentikannya. Kini Raffi akan tinggal bersamanya. Dan pondok bekas Laksmi akan diberikan kepada Lin untuk membantu warga yang membutuhkan. Apakah ini jalan yang ditunjukkan kepada Lin untuk menebus kesalahannya di masa lalu? Kisah masa lalu Lin kembali terungkap setelah pengacaranya datang ke penjara. Meskipun dia mengaku bersalah, namun aparat tidak bisa menghubungkannya dengan kasus perampokan itu dan penembakan kepada Opsir Floris. Ternyata kala itu, Lin sudah bersih dari kecanduan. Bahkan dia sengaja menulis surat kepada istri korban sebagai bentuk permintaan maafnya. Pengacara yang dibayar oleh ibunya ini berharap Lin melupakan rasa bersalahnya dan kembali melanjutkan hidupnya. Tapi tetap saja saat dihadirkan dalam persidangan, Lin menyatakan dirinya telah bersalah. Mayat politikus Rujul ditemukan di sebuah pasar. Terlihat Taheri menyuap Ladusing.
Tugas Menteri Pembangunan Lahan itu kini diambil alih oleh wakilnya yang bernama Pandey. Deputy Minister. Walid Bai sends his blessings. Seorang wanita tua mengeluh sakit tapi dia tidak mau Lin menyentuhnya. Masalah ini teratasi setelah Prabu minta bantuan Parvati untuk membantu Lin melihat lukanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Lin memberi saran agar dia segera datang ke rumah sakit untuk mendapatkan antibiotik. Wanita ini mengaku sudah 3 kali datang ke sana, namun malah diusir lagi. Sebagai perwakilan Kaderkan, Carla menemui Pandey untuk membicarakan pembangunan 4 gedung pencakar langit di kawasan elit di lahan Sagarwada yang bernilai investasi $200 juta untuk melayani masyarakat kecil dan ekonomi lokal. Meski rencana itu sudah disetujui Rujul, tapi kini Sagarwada menjadi milik Walid. Walid Shah. Kadhabai's always had an appreciation for... I want to respect Kadhabai. Alhasil, Carla tidak bisa berbuat banyak dengan musuh Kaderkan ini. Lin dan teman-temannya mengantar Sima ke rumah sakit pemerintah untuk mendapatkan antibiotik, namun si dokter menolaknya karena tidak ada uang pelicin. Meski Lin sudah memaksa, namun tetap saja dokter ini menolak. Doctor, are you? We are saying 600. Get out now, you and your faltu friend. There are many police here. Big trouble. Karena tidak memiliki uang untuk membeli obatnya, Lin dan Prabu terpaksa kembali menjadi pemandu wisata. Carla langsung menemui Kadar setelah melihat Menteri Rujul ditemukan telah tewas. Dia yakin Kaderkan ada hubungan dengan kematiannya. Namun Kadar lebih mementingkan cara menundukkan Menteri Pandey yang dinilai bersih. Karena Kadar yakin semua pria punya rahasia. Menurutnya, meskipun Walid mengaku sudah menguasai lahan itu, tapi kuncinya tetap ada pada si Menteri Pandey. Lisa diajak oleh Modena untuk tinggal di rumahnya. Sebagai pecandu, naluri untuk menggunakan narkoboy kembali muncul setelah dia melihat alat-alatnya di sana. Bukannya mendukung untuk tobat, Modena justru kembali menawarkan barang haram tersebut. Lin minta bantuan Kadar agar dia bisa membeli obat-obatan di pasar gelap. Kadar pun berjanji akan membantunya. Taheri sebetulnya bisa langsung membawanya, tapi ternyata Kadar sengaja menundanya agar Lin makin putus asa dan makin berterima kasih kepadanya. Dengan bantuan Prabu, Carla dibawa ke kawasan kumuh untuk menemui Lin yang kini populer disebut sebagai dokter penyelamat. Dengan pemberiannya, Lin bukannya pergi dari Bombay, tapi dia bagi-bagikan kepada warga yang rumahnya kebakaran. Carla terlihat makin menyukai Lin. Malam itu, Raffi datang diantar Prabu untuk mengantarkan makanan sebagai bentuk permintaan maafnya kepada Lin. Bayang-bayang orang yang meninggal karena kesalahannya kembali menghantui. Taheri datang untuk mengajak Lin membeli obat yang dia butuhkan. Prabu sempat khawatir karena dia tahu Taheri dikenal sebagai pembunuh. Tiba di sebuah pabrik kosong, lokasi ini ternyata digunakan sebagai tempat tinggal orang-orang yang memiliki penyakit aneh. Wanita buruk rupa bernama Ruby dijuluki sebagai bosnya para penyelundup dan pencuri terbaik di seluruh Bombay. Sebelum membahas bisnis, Ruby lebih dulu mengetes Lin dengan minum teh tarik dari pisin yang sama dengannya. Tanpa ragu, Lin langsung meminumnya hingga habis. Setelah Ruby puas, dia minta uang Rp50.000 untuk semua pesanan Lin. Karena tidak punya uang sebesar itu, Lin hanya membeli penisilin dan infus yang sangat dia butuhkan sekarang juga. Dalam perjalanan pulang, Lin minta berhenti dulu karena perutnya mules. Tiba-tiba, 3 orang pria muncul menyerang Taheri. Lin segera membantu Taheri yang hampir saja dibunuh oleh mereka. Pimpinan pelaku diketahui bernama Rafiq, hampir saja tewas dihabisi oleh Taheri jika saja Lin tidak mencegahnya. Setelah kejadian itu, Taheri merasa berhutang budi kepada Lin. Dia mengaku dari dulu pekerjaannya hanya membunuh dan setia kepada Kaderkan. Ternyata penyebab Lin mencret-mencret karena ikan busuk yang diberikan oleh Raffi. Meski Raffi salah, Lin tidak akan melaporkannya kepada Kasim Ali. Karena obat yang diberikan Lin, kondisi si emak mulai membaik. Taheri menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan bantuan yang diberikan oleh Lin. What you needed from Ruby? Only a small part. He gave us today this new brother of yours. If war with Walid must come, no one finds his body. Keesokan harinya, Taheri langsung mengantarkan 1 tas penuh obat-obatan yang diperlukan Lin untuk membantu warga di sini. Meskipun Lin harus terlibat kesepakatan dengan iblis, bukannya takut, Lin justru bersemangat. Instead, I was excited. Karena fokus di Sagarwada, Lin menyempatkan diri datang ke bar untuk menemui teman-temannya. Selain Carla dan Levi, secara pribadi, Lisa berterima kasih atas bantuan Lin yang telah menyelamatkannya dari istana bordir. Ternyata, mereka pun sudah mendengar Lin makin populer khusus bagi masyarakat kecil di sana karena telah menyelamatkan mereka.
Wake up and you look in the nobody needs. And you'd be right, mate. You should have gone when you had the chance. You won't forget what you just did. Drinks! I mean, the whole system acts like they don't exist. They just come home and die. Marking medical supplies. Now my heart looks like a blood company. It's just what I do. It's an incredible... You're doing, Lynn? I was just fugitive who needed to stay invisible. Di pagi harinya, puluhan warga Sagarwada sudah berkumpul memberikan makanan dan beras untuk Lynn. As citizens, of course, the right to pay taxes. We do not want any charity. You're one of us. Thank you. Thank you. Dhanyavad. Sebagai reporter, Kavita berencana untuk mengangkat perjuangan dan aksi kemanusiaan yang dilakukan Lynn di saat pemerintah sendiri tutup mata. Saat perayaan dilantiknya Menteri Pandey, Carla memperkenalkan Kader Khan kepadanya. Namun, Walid mencegahnya. Dia meremehkan Kader karena memanfaatkan Lynn yang disebut sebagai dokternya Sagarwada untuk mendapatkan kembali lahan itu. Taheri datang membawa motor baru untuk diberikan kepada Lynn. Lynn cukup senang dan menerimanya meskipun dia sadar makin terjebak lebih dalam dengan Kader Khan. Khawatir kepada Lynn, Carla meminta Kader tidak memanfaatkan Lynn untuk tujuannya. Kader bersedia untuk menjauhinya, tapi syaratnya Carla pun harus menjaga jarak dari Lynn. With a man, he would tell you more about his time with me, to tell him the truth about how we are all to interfere with Lynn's path any further. We both stay away. Di bar Reynolds, Lynn menceritakan tentang Carla yang disebutnya sebagai wanita misterius yang penuh dengan teka-teki. Menurut Taheri, relawan medis ini harus berani mendekatinya. Tiba-tiba si Raffi dan anak buahnya muncul di sini. Mereka sangat dendam kepada Taheri, menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya lagi. Lynn nekat menemui mereka, berharap masalahnya dengan Taheri diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Tapi niat baik Lynn dijawab dengan ludah. Yeah, some people keep telling You chose a side, Dr. Man. you staying. Be careful. Berbeda dengan Kasim Ali yang memberikan sejumlah uang kepada Lynn dengan alasan tidak ingin ada hutang piutang di antara mereka, khusus dengan jasa Lynn. That is not the kind of brother you need. And there will be conflict in having two brothers. The cost of your medicines should be our burden. Good. Had to be by their rules. Kader menunjukkan kepada Carla rumah yatimnya yang diperuntukkan bagi anak-anak terlantar. Meski sudah menganggap Kader sebagai ayahnya sendiri, Carla tidak setuju dengan cara Kader untuk mengejar ambisinya. I have no children, but in this world you are. You've given me more than my own father did. No control. I don't like it. Your soul to bear, then you must. Then our paths are set. Right or not. So I will say it will not affect our relationship. Kehadiran Parvati yang telaten sebagai perawat orang-orang yang sakit sangat membantu meringankan tugasnya Lynn. Lynn terkejut saat melihat Kavita memotret kawasan ini, bahkan ingin mengangkat aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Lynn. Namun buronan ini tidak setuju karena Kavita belum tahu identitas Lynn yang sebenarnya. Dia khawatir apabila terekspos maka Lynn akan kembali ditangkap. Lynn merebut filmnya lalu dia membuangnya. Meski Lynn minta maaf, Kavita sudah terlanjur sakit hati. Lynn datang ke rumah Kader. Di dalam ternyata ada si Barnes yang sebelumnya dikenal sebagai napi yang mengancam akan membunuh Lynn di dalam penjara. Kader segera menyuruhnya bersembunyi sebelum Lynn melihatnya. Lynn datang memberikan uang kepada Kader untuk mengganti obat-obatan yang diberikannya. Meski Kader sudah menolaknya, tetap saja Lynn memberikannya. Pelajaran inilah yang diambil dari Kasim Ali dan penduduk Sagarwada akan pentingnya sebuah harga diri meskipun mereka miskin. In being a help to you in Sagarwada. I enjoy our conversations, Lynn. Good. Dari ruang khusus catatan hotel, Kavita menemukan nama Lynn dengan nomor pasportnya. Malam itu, Lynn datang ke rumah Carla menceritakan identitas dia sebenarnya sebagai buronan dalam kasus perampokan bank yang telah menyebabkan seorang polisi kehilangan nyawanya. Di waktu yang sama, Kavita mendapat informasi dari imigrasi bahwa seseorang bernama Lynn telah meninggal 6 tahun lalu. Giliran Carla yang mengaku menyaksikan ayahnya bunuh diri saat usianya baru 12 tahun karena usahanya bangkrut. Saat itulah Lynn merayu Carla, namun dia gagal karena Carla ingat perjanjiannya dengan Kader untuk menjaga jarak dari Lynn. It's not that simple. The couch is all yours.
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Kembali ke kisah saat Lin berada di dalam penjara. Meski sudah dihajar habis-habisan, Lin tidak mau menyebutkan nama pelaku yang membunuh Opsir Flores. Tak kehilangan akal, Wally yang licik menyuruh seorang napi mengantarkan minuman untuk mereka berdua. Alhasil, napi ini menyangka Lin seorang anjingnya atau pesuruhnya aparat. Di penjara ini, seorang pemerkaos, pedofil, atau informannya polisi akan mendapat perlakuan sangat buruk dari napi lainnya. Itu artinya sama saja Lin menyerahkan kepalanya kepada mereka. You killed Officer Flores. You're a dog now. Terbukti ketika Lin kembali ke selnya, dia mendapat hujatan dan ancaman dari seluruh napi. Dan alasan inilah yang melatar belakangi Lin kabur dari penjara. Lin membawa Prabu menemui Kavita untuk minta maaf atas perbuatan kasarnya. Sebagai perwakilan warga Sagarwada, Prabu berharap Kavita tidak menulis berita tentang Lin dan pemukiman kumuh mereka. Dia khawatir kemiskinan dan ketidakpedulian pemerintah kepada mereka yang dimuat di media justru akan berakhir lebih buruk dari apa yang mereka alami saat ini. I'm saying we have fought hard, please, with the man. I'll drop the article. Promise me you'll keep up the doctoring. I appreciate it, Kavita. No way, Lin, Mabak. Kavita menyetujui permintaan tersebut, tapi di belakang dia tetap menyelidiki identitas Lin yang sebenarnya. Sementara itu, Lin membuat foto untuk digunakan membuat paspor baru. Prabu kembali dibuat kecewa karena Lin memutuskan untuk pergi dari Bombay. Dia tidak mau identitas aslinya terbongkar jika Kavita melanggar janjinya. Lisa mendapat informasi rahasia dari Modena bahwa Maurizio mengedarkan narkoboy dalam jumlah banyak yang didapatkannya dari Nyonya Zhou. Lisa terkejut karena dia khawatir akan kembali terseret mengingat kekejaman mucikari itu. Taheri mengancam seorang pegawai kementerian bernama Gaurav yang hobinya berjudi untuk membeberkan jadwalnya Menteri Pandey. Jika menolak, maka keluarganya akan dihabisi. Lisa menyaksikan langsung kesepakatan bisnis narkoboy antara Maurizio dengan pengedar dari Nigeria. Ketika menghambur-hamburkan uangnya, Carla mendapat informasi dari Levi bahwa Maurizio telah mengedarkan narkoboynya di wilayah kekuasaan Kader Khan. Di sisi lain, mafia Nigeria yang bernama Rahim akan menambah jumlah pembelian narkoboynya, asalkan dia mendapatkan jatah satu malam bersama Lisa. Tak lama kemudian, Lin datang melihat Levi bertatapan dengan seorang pria. Lin minta bantuan Levi untuk membuatkan paspor, namun dia merahasiakannya kepada Carla. Lin sampai berlutut agar Carla memaafkannya karena tidak bisa menceritakan dulu rencananya. Lin berjanji akan datang ke rumahnya besok siang untuk makan bersama. Di tengah malam, Levi berlari dalam kondisi telanjang karena dikejar seorang pria. Polisi membekuk dan memukulinya karena Levi dituduh melakukan kejahatan pisang makan pisang. Lin dan sahabatnya Prabu kembali mencari uang dari para turis yang datang ke Bombay. Meskipun sudah mendapatkan uang cukup banyak, namun menurut Lin itu belum cukup untuk rencana kepergiannya dari Bombay. Terpaksa, Lin menjual motor yang diberi oleh Kader Khan meskipun dijual dengan harga murah. Taheri membuntuti Menteri Pandey yang sedang menjemput seorang wanita muda. Saat Lin dan Vikram sedang mengobrol di dalam bar, tiba-tiba Lin mendapat telepon dari Levi untuk minta bantuannya karena saat ini dia berada di kantor polisi. Dibantu Vikram, mereka berdua masuk ke dalam rumah Levi mengambil uangnya yang akan digunakan untuk menebus Levi. Lin menemukan beberapa paspor dan senjata. Vikram menyebut cukup membawa $3.000, tapi untuk jaga-jaga Lin akan mengambil $5.000. Carla terkejut karena Taheri yang datang ke rumahnya. Padahal dia sudah menunggu lama kedatangan Lin. Taheri memberi informasi tentang rahasia pribadi Menteri Pandey yang memiliki wanita simpanan bernama Sunita yang diajak menginap di sebuah hotel dengan nama palsu. Carla sendiri meminta bantuan Taheri karena dia khawatir kepada Lisa yang terlibat dalam bisnis besar penjualan narkoba yang dilakukan Maurizio. Meski sempat ragu, Lin akhirnya setuju untuk masuk ke dalam kantor polisi menemani Vikram untuk membebaskan teman mereka Levi. Meski Vikram sudah mengaku berasal dari keluarga terpandang, kepala polisi ini minta tebusan $4.000. Sebelum membayar, Lin ingin melihat dulu keadaan Levi. Saat melihat tahanan di sana, Lin kembali merasakan trauma saat berada di penjara. Terlihat Levi dalam kondisi mengkhawatirkan penuh luka di tubuhnya. Beberapa polisi tertawa saat Lin mengucapkan kalimat dalam bahasa India. Sialnya, Lin mendapat masalah baru karena si ladusing yang pernah dihajarnya muncul di sana. Dari kesepakatan, semua hanya $4.000. Terpaksa, Lin memberikan semua uangnya dengan total $6.000 yang harus dibayarkan kepada polisi korup ini, agar mereka bisa membebaskan Levi. Hubungan Prabu dan Pavita makin dekat setelah sahabat Lin ini mengajaknya nonton bioskop. Lisa tidak menduga Maurizio dan Modena kembali menjerumuskannya ke pengedar narkoboy Nigeria itu.
Lisa pun terpaksa menyetujuinya asalkan mendapat bayaran $10.000. Prabu terkejut saat melihat Parvati tiba-tiba pingsan. Levi berjanji akan membuatkan paspor Lin dalam 2 hari sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Kembali ke Sagarwada, Prabu membawa Parvati yang sedang sakit untuk diobati oleh Lin. Ternyata puluhan warga lainnya sama-sama membutuhkan bantuan Lin. Apakah Lin tetap pada keputusannya untuk pergi dari Bombay? Lin berusaha mengobati seorang pria gemuk yang mengalami sakit dengan gejala yang sama dengan Parvati. Bahkan puluhan lainnya mengalami hal yang serupa. Karena sebagian besar mengeluh sakit di bagian perutnya, Lin meyakini mereka semua terkena kolera. Menteri Pandai dan Sunita tidak menyadari mereka sedang diawasi oleh anak buahnya Kader Khan. बीवी कैसे दिखते हैं मिस्टर पांडे को तेरी सेक्रेटरी बना ले कनाडा के लिए इंडिया में ही करेगा आपसे प्यार करता हूँ. Seluruh warga Sagarwada bahu-membahu membersihkan rumah mereka untuk mencegah penularan penyakit yang menyerang sistem pencernaan itu. Lin sebisa mungkin menyediakan buah-buahan segar, sedangkan Prabu membagikan cairan oralit untuk mereka yang membutuhkan. Maurizio minta disediakan 10 kilo narkoboy untuk pesanan si Rahim. Meski jumlah ini cukup besar, Madame Zhou bisa menyediakannya selama Maurizio menjaga rahasia bahwa barang ini berasal darinya. Jika sampai bocor, dia mengancam akan memotong si otongnya. Lin berusaha mengobati Parvati yang mengalami gejala cukup parah, sedangkan Prabu dengan setia menjaganya di luar rumah karena tidak diizinkan ibunya Parvati. Bernice memberikan laporan kepada Kader Khan bahwa Sunita ternyata seorang pekerja PS Koi rendahan. Apabila Walid mengetahuinya, Sunita pasti akan dihabisi karena akan merusak rencananya. Oleh karena itu, mereka akan mengamankan wanita itu untuk dimanfaatkan agar bisa mengendalikan Menteri Pandai. Tak punya banyak pilihan, mereka terpaksa minta bantuan Madame Zhou untuk membawanya. Kasih menunjukkan sumur penampungan Sagarwada yang sangat kotor. Inilah yang menyebabkan penyakit kolera menyebar dengan cepat. Karena tidak ada sumber mata air lagi, warga terpaksa menggunakannya. Madame Zhou sempat khawatir saat melihat kedatangan Kader Khan yang bisa saja sudah mengetahui tentang narkoboynya. Padahal Kader Khan minta Zhou untuk menampung Sunita dan mengamankannya. Demi menghindari kecurigaan musuhnya, Padma ditugaskan untuk membelinya dengan gadis-gadis lain. Carla sendiri ditugaskan untuk tinggal memastikan rencana ini berjalan dengan baik. Sementara itu, Modena mengantar Lisa untuk disodorkan kepada Rahim sesuai dengan syarat yang dia minta terkait transaksi jual beli narkoboy. Salah satu warga Sagarwada akhirnya meninggal dunia akibat kolera. Lin kembali menyesal karena dia tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan nyawanya. Prabu memohon kepada Lin untuk menyelamatkan nyawa Parvita. Padma memilih 3 orang PS Koi dan salah satunya Sunita untuk dibawa ke istana bordir. Meski Sunita sempat menolak, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Lin minta bantuan Kader Khan untuk dikirimkan air bersih ke Sagarwada. Mafia ini bisa setuju asalkan dengan satu syarat. Meski tindakannya ini tidak disetujui Kasim dan sebagian warga di sana, tapi Lin tidak punya pilihan. Sunita akhirnya dikurung di istana bordir untuk dimanfaatkan oleh Kader Khan. Di pagi harinya, Kader Khan mengirim langsung ratusan galon air bersih untuk warga kumuh Sagarwada. Mafia ini rupanya ingin mendapat citra baik di mata mereka. Bukan tanpa pamrih, Kader akan minta imbalan untuk kebaikannya ini suatu saat nanti. Meski kepala desa ini tidak setuju, Lin tidak bisa membiarkan warga di sini kembali meninggoy. Prabu sendiri mengucapkan terima kasih atas bantuan Lin untuk saudara-saudaranya. Meskipun dia tidak bisa mencegah Lin untuk pergi meninggalkan Bombay, Prabu pun senang dia diizinkan orang tua Parvati untuk masuk melihat keadaannya yang jauh lebih baik. Saat aktif menjadi mahasiswa filsafat, Lin bekerja sebagai petugas medis ambulan untuk membayar kuliahnya. Tak sengaja, dia berkenalan dengan Gemma, yang mengaku lehernya tersengat lebah. Mereka terjebak di dalam ambulan saat terjadi demo. Setelah Lin divonis penjara 19 tahun, hubungan Lin dan Gemma pun kandas. Giliran Lin yang terinfeksi kolera. Dengan telaten, Carla merawatnya. Beberapa hari kemudian, kondisi Lin mulai membaik. Sunita mencoba kabur saat pelayan mengirimkan makanan.
Namun aksinya terhenti setelah petugas berhasil menangkapnya lagi. Sementara itu, Kavita dan pacarnya mencari petunjuk dari dokumen Interpol untuk memastikan apakah Lin itu buronan atau tidak. Raffi tidak sengaja mendengar Lin mengatakan kepada Carla bahwa dirinya yang menyebabkan kebakaran di tempat ini hingga mengakibatkan Laksmi meninggal. Menteri Pandai datang ke rumah bordir untuk mencari Sunita, namun dia tidak menemukannya. Meski sama-sama saling mencintai, Carla menyadari pekerjaannya menghalangi dia untuk mencintai seseorang. Karena kondisi Lin sudah membaik, Carla pergi meninggalkan Lin di gubuknya. Semua warga Sagarwada senang saat melihat Lin kembali cenghar. Modena menerima $200.000 dari Rahim untuk membeli narkoboy dari Maurizio. Prabu memberi peringatan keras kepada Raffi karena akan memberitahu semua orang bahwa Lin yang menyebabkan kebakaran hingga ibunya meninggoy. Warga Sagarwada tidak bisa melawan saat si Rafiq dan anak buahnya menghancurkan galon air atas perintah Walid. Mereka yang mencoba melawan auto dijebrot. Lin sendiri tidak bisa berbuat banyak. Carla menawarkan kebebasan untuk Sunita asalkan dia menghubungi pacarnya untuk datang ke sini. Diam-diam, Madame Zhou mendengarkan obrolan mereka. तुम आजाद हो जाओगी? तुम्हारे और तुम आजाद हो जाओगी? मैं उससे प्यार करती है और वो भी निकल जा। Setelah mendapatkan uangnya, Maurizio dan Modena berencana untuk mengamankan uang itu, kemudian menjual narkoboynya dengan harga diskon ke pengecer. Berapapun uang yang terkumpul, mereka berdua berencana untuk kabur, tidak peduli dengan ancaman Rahim, Kader Khan, ataupun Zhou. Setelah menemui Kader Khan, Lin mulai paham Walid dan Kader memperebutkan lahan Sagarwada yang menjadi properti paling berharga di dunia. Berbeda dengan Walid, Kader berjanji akan tetap membela rakyat miskin. Dua pengedar ini memulai aksinya untuk menjual narkoboy milik Zhou dengan obral dan diskon besar-besaran. Lin mempertemukan Kader dengan Kasim untuk mengutarakan niat baiknya. Jika lahan ini berhasil dia kuasai, Kader berjanji akan membangun rumah yang layak untuk mereka berikut sekolah dan guru-gurunya. For teachers. Man to give to his daughter. Life out in Shakespeare. What is your answer? Setelah terkumpul $300.000, Modena nekat membawa kabur seluruh uang itu dan hanya meninggalkannya $1 untuk Maurizio karena dia tidak setuju dengan rencana Modena untuk membawa juga Lisa. Carla membujuk Sunita untuk menghubungi Pandai agar datang ke sini membuktikan cinta dia kepadanya. Para premannya Walid itu kembali datang. Tapi kali ini, Lin dan seluruh warga Sagarwada ditambah lagi Taheri dan anak buahnya bahu-membahu melawan mereka. Sialnya, Taheri terkena ketapelnya si Raffi yang salah sasaran. Lin berhasil mencegah si Rafiq yang berniat membunuhnya. Para preman itu berhasil diusir, membuat Lin dan seluruh warga pemukiman kumuh ini senang. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Kala itu, detektif Walter menemui ibunya Lin untuk mencari keberadaannya yang kabur dari penjara. Padahal, Lin berada di luar menunggunya pergi. Dug coal for 30 years. Make something of myself. You know, it breaks my heart, the thought that I'll never... Sayangnya, Lin tidak bisa masuk karena anak buah Walter mengawasi di sana. Sebelum pergi dari Bombay, Lin mengajarkan semua ilmu medis yang dia kuasai kepada Pavita yang akan menggantikan perannya di kawasan kumuh ini. Joking. Kasim senang karena Kader akan menyalurkan air bersih melalui pipa air. Dia berterima kasih karena semua ini jasanya Lin. You and everyone else here because I am a very
Maurizio mengobrak-ngabrik rumah Modena untuk mencari uang dan pasportnya agar dia tidak kabur persis di depan Lisa. Padahal Modena berada di atas atap melihatnya. Lisa disuruh menyampaikan pesan kepada Modena, memberinya kesempatan untuk membawa uang itu agar mereka bertiga bisa kabur. Selain jadi pemandu wisata, Prabu kini menjadi supir taksi juga untuk mengumpulkan uang agar bisa menikahi Parvita. My father, who's not so modern, he will be happy to have more. Sementara itu, Lin berniat untuk mengajak makan malam Carla sebelum besok dia akan pergi. Lisa menolak saat Modena mengajaknya kabur berdua. Lin kembali mencari Levi yang ternyata masih terpuruk dengan hidupnya. Paspor yang dia janjikan pun nyatanya belum dibuatkan. Pandey akhirnya datang menemui Sunita di istana Bordir. Pertemuan mereka diam-diam dipotret dan direkam oleh Carla sebagai alat untuk menekan Menteri Pembangunan Lahan kumuh ini. Saat Pandey akan pergi, Carla langsung mencegahnya. Lin mengajak Levi untuk kembali bangkit dari masalahnya. Lin ceritakan identitas dia yang sebenarnya sebagai buronan paling dicari di Australia. Di kantor polisi Australia, anak buah Walter menunjukkan pistol pelaku yang membunuh Opsir Flores. Di saat yang sama, masuk fax tentang keberadaan Lin. Pistol itu diketahui milik Charlie. Carla mengancam akan membuka ke media tentang perselingkuhan menteri ini dengan Sunita jika Sagarwada diserahkan kepada Walid. Pandey pun tidak punya pilihan karena tidak mau karir dan keluarganya hancur. Pandey bersedia asalkan Sunita dijauhkan dari kota ini. Kocaknya si Prabu, dia tampak cemberut karena ibunya Parvati berada di tengah-tengah saat mereka nonton bioskop. Di sisi lain, Maurizio diciduk oleh Rahim dan anak buahnya karena uang dan narkoba yang dia janjikan Raib. Kurang ajarnya si Maurizio, dia mengatakan kepada mafia Nigeria ini bahwa pemasoknya adalah Lin yang telah berkhianat kepadanya. Lin sampai grogi saat melihat Carla tampil cantik untuk makan malam bersamanya. Charlie yang terciduk oleh polisi melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi hingga penjahat ini menyerahkan diri. Sungguh sial nasibnya saat melemparkan pistol justru meletus. Alhasil anak buah Walter refleks menembaknya. Di penghujung hayatnya, Charlie tidak mau mengatakan di mana Lin berada. Lin berharap Carla mau ikut pergi bersamanya. Namun Carla menolak seolah-olah dia sudah terikat dengan Kader Khan. Levi terkejut saat Rahim begitu serius mencari keberadaan Lin. Dia suruh seorang pengemis untuk menyampaikan pesan kepada Lin agar tetap di Sagarwada. Sementara itu, Maurizio menyembunyikan sebuah gunting di balik lengan bajunya. Are you still writing a story on Lin? Carla menemui Kavita untuk membatalkan rencananya menulis cerita tentang Lin agar dia tetap berada di Bombay. Sebagai gantinya, Carla akan memberikan cerita yang jauh lebih menarik tentang korupsi, penyuapan, dan pembunuhan untuk menguasai Sagarwada. Apakah itu artinya Carla akan menjatuhkan seseorang? Dengan kertas fax yang dikirim pacarnya Kavita, detektif senior itu mendapatkan petunjuk keberadaan buronannya. Levi segera membawa pergi Lin dari bar karena Rahim sedang memburunya. Ternyata Prabu datang tepat waktu. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Kembali saat di penjara, Lin mendapat informasi dirinya akan dibunuh oleh si Barnes yang bertaruh besar karena dianggap sebagai anteknya polisi.
Hey, Brooks, they're not gonna help you here. Perkelahian pun terjadi hingga Lin berhasil melumpuhkannya. Untuk menghadapi kelompoknya Nigeria, Lin minta bantuan Levi agar memberitahu Taheri. Carla meminta Lisa untuk membeberkan tentang Madame Zhou dan istana bordirnya kepada Kavita. Lisa bersedia asalkan mereka pergi sebelum cerita itu dirilis. Prabu menemukan hotel tempat si Rahim menginap. Sedangkan Levi datang membawa Taheri. Lin mulai paham dirinya dijebak oleh Maurizio dan dituduh sebagai pemasok narkoboynya. Terpancing emosinya, Lin berniat akan membunuh Maurizio. Tiba-tiba Prabu muncul mengejutkan mereka. Lin menolak pistol pemberian Levi karena dia berjanji tidak akan menggunakan pistol lagi. Tiba di Bombay, Walter sempat dipersulit oleh petugas imigrasi padahal dia seorang polisi. I am the supervising officer here. Prabu menyamar menjadi pelayan agar pintu kamar tempat Rahim menginap dibuka. Saat itulah Lin dan Taheri memberi pelajaran kepada gangster Nigeria itu. Setelah mengetahui Lin hanya dijebak oleh Maurizio dan Taheri adalah anak buah Kader Khan, akhirnya Rahim memutuskan untuk pulang kampung. Anak buah Rahim dihubungi agar mengancam Maurizio mengatakan di mana uangnya. Dengan penuh emosi, Lin bermaksud pergi ke sana untuk memberi pelajaran kepada anteknya Madame Zhou itu. Lin kembali teringat saat dirinya berakhir di klinik penjara. Maurizio berhasil kabur setelah menghabisi anak buah Rahim. Di depan Kavita, Lisa memberi kesaksian tentang tewasnya Rujul dan sepak terjang si Walid. Selain itu, Lisa bersedia mengungkap tentang Madame Zhou dan istana bordirnya. Kemudian, Carla akan membeberkan tentang Menteri Pandai dan wanita simpanannya yaitu Sunita. Carla hanya ingin Kavita tidak membuka cerita tentang Lin. Tiba di lokasi, Lin tidak menemukan Maurizio. Hanya terlihat paspor milik Lisa dan Modena. Taheri membawa satu kantong penuh uang yang bernilai 2 laks yang diberikan oleh Kader agar Sunita bersedia membeberkan kebobrokannya Menteri Pandai. Datang ke kantornya, Kavita rupanya telah ditunggu oleh si Walter yang sedang memburu Lin. Sesuai janjinya kepada Carla, jurnalis ini mengatakan Lin telah pergi setelah dia akan memuat cerita tentang identitas dia sebenarnya. Akhirnya, detektif ini pergi setelah Kavita mengusirnya. Dia meminta untuk melepaskan Lin sebagai syarat demi mendapatkan cerita yang lebih besar tentang Walid. Karena yakin Lisa terlibat, Lin yang masih diliputi emosi akan memanfaatkan Lisa untuk menjebak Maurizio datang. Dia meminta bantuan Levi untuk mewujudkannya. Ternyata Maurizio dibawa menemui Zhou karena uangnya telah dibawa kabur oleh Modena. Carla menunjukkan uang 2 laks untuk Sunita, asalkan dia mau berbicara tentang hubungannya dengan menteri kepada jurnalis. Carla pun membawa Sunita menemui Kavita untuk diwawancara tentang menteri India yang menjadi antek mafia. Saat Maurizio datang, Lin segera bertindak untuk memberinya pelajaran. Dia minta maaf karena tidak mengetahui Carla bekerja untuk Kader Khan. Dia justru menuduh Lisa dan Carla yang telah menjebaknya. Tidak jadi membunuhnya, Lin hanya sedikit memberi pelajaran kepada Maurizio. Carla terkejut saat Lisa dan Lin datang ke rumahnya.
Disinilah Lin meluapkan kekecewaannya karena dari awal merasa telah dimanfaatkan oleh Carla. Lin hanya ingin tahu apakah dia memang punya perasaan kepadanya. Carla berusaha menjelaskan, tapi Lin memilih untuk pergi karena sudah kecewa kepadanya. To make sure I stayed where I was meant to. Even though you got nothing to say. You don't have to go. What a thing from you. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Prabu cukup lega karena Lin kembali ke Sagarwada. Lin tampak murung karena orang-orang yang dianggap baik ternyata mereka semua pembohong. Not following my advice, nah. Hanya Prabu yang selalu jujur kepadanya. You should be feeling happy about this, not sad. Setelah Levi memberinya paspor, Lin akan segera pergi dari Bombay. Sementara itu, Zhou akan bersekutu dengan Walid untuk menghadapi Kader Khan. Menteri Pandai geram setelah jurnalis Kavita menunjukkan bukti hubungan gelapnya dengan Sunita. Either way, sir. Bukan hanya karir, tapi nyawanya akan terancam jika Walid melihatnya. Tapi Pandai tetap menolak untuk diwawancarai. Carla sengaja menemui Kavita untuk menjebak Zhou dan Walid atas kematian Rujul dan pemerasan Menteri Pandai tanpa seizin Kader. You still get what you want. Carla melakukan ini untuk menyelamatkan Lin. Maybe that makes me weak. Kader marah besar karena tindakan itu akan memicu perang antara kedua mafia. This will start a war. That is my reward! Untuk meluapkan kekesalannya, Lin membantu warga dalam membuat saluran air. Sambil mengunyah telur rebus, Detektif Walter berusaha mencari petunjuk keberadaan Lin. Inspektur Sharma datang ke bar untuk membawa Levi ke kantor polisi. Taheri datang ke Sagarwada untuk menjemput Lin menemui Kader. Help me out, Rahim doesn't make up. Oh, she just lied instead. I will always be your brother. Sementara itu, Zhou menemui Walid untuk bekerja sama melawan Kader. Kader Khan plans to expose your business with him. And how do you know this? I'm only trying to stay alive. Them. Kader. Lin diminta oleh Kader untuk membujuk Carla menghentikan ceritanya kepada jurnalis. Dia beralasan agar Lin tetap tinggal di Bombay membantu warga kumuh di sana. Padahal tindakannya akan memicu perang dengan Walid yang bisa membahayakan mereka semua. Sebagai imbalannya, Kader akan memberikan paspor yang dia rampas dari Levi. Blackmail. Meski sudah diancam oleh polisi Australia ini, Levi tetap mengaku tidak kenal dengan Lin. Barely. I was just an acquaintance. Lin kembali menemui Carla untuk memberitahu apa yang diinginkan oleh Kader. Meski paspor tidak berhasil dia dapatkan, Lin mengaku tidak peduli, yang penting mereka bisa bersama. Tapi Carla tetap menolak karena sudah terlambat baginya. Setelah mendapat informasi Lin berada di Sagarwada, Walter dan Inspektur berencana untuk melepaskan Levi agar mereka bisa membuntutinya kemana dia pergi. Walid dan antek-anteknya menyusun rencana besar untuk menjatuhkan bisnis Kader lalu membunuh bonekanya seperti Pandai, Kasim Ali, dan Taheri. Saat menteri itu akan pergi, Rafiq langsung mengajarnya habis-habisan. Setelah dilepaskan, Levi datang ke bar. Dia melihat dua orang mencurigakan yang mengawasinya. Levi berhasil kabur dari bar itu melalui toilet. Sedangkan Kasim Ali diserang oleh anggotanya Walid saat bekerja membuat saluran air. Lin sebetulnya sudah berniat pergi setelah Levi memberitahu ada polisi Australia yang datang memburunya. I'm Swiss in all these matters, as you know. Namun tiba-tiba datang beberapa warga membawa Kasim yang terluka parah membutuhkan bantuannya. Kavita dan Nissan mempersiapkan berita tentang skandal Menteri Pandai, Istana Zhou, dan Walid yang dipastikan akan mengguncang kota Bombay. Lin dan Parvati bekerja sama untuk mengobati luka sobek di kepala Kasim. Di saat yang sama, Detektif Walter dan polisi India datang ke Sagarwada untuk memburu Lin. Sebelum polisi datang, Lin membawa Kasim ke pondoknya. Sementara Prabu akan mengulur waktu para polisi itu.
Modena datang menemui Lisa mempersiapkan pelarian mereka bertiga dengan mengajak Lin juga. Uang itu dia amankan di sebuah lokasi dengan kunci yang dia bawa. Lin melakukan operasi bedah di kepala Kasim karena ada logam yang bersarang di kepalanya. Maurizio dan antek-anteknya menciduk Modena dan Lisa untuk merampas kembali uangnya. Karena tidak mau memberinya, Maurizio melepaskan tembakan. Mereka pergi membawa Lisa dan Carla, sedangkan Modena ditinggalkan begitu saja dalam kondisi kritis. Prabu dipukuli polisi karena menolak mengatakan di mana Lin berada. Kader menugaskan Taheri untuk mencari Carla. Polisi melakukan pengejaran kepada Lin. Beruntung, Prabu datang tepat waktu membawa mobil taksinya. Akankah di sini Lin berhasil lolos? Film pun berlanjut ke episode terakhir. Demi sahabatnya, meski sudah terluka, Prabu akan selalu menolong Lin. Dia minta diantar ke rumah Carla. Tiba lebih dulu, Taheri menemukan Modena dalam kondisi sekarat. Saat Lin datang, mereka segera membawanya ke rumah sakit karena dia tahu kemana Carla dan Lisa pergi. Dibawa ke istana bordir, Madame Zhou mengancam akan menjual mereka ke penawar tertinggi. Berita tentang skandal dari politikus hingga rumah bordir papan atas akhirnya disebarkan melalui koran harian Bombay. Walid memberi perintah kepada Rafiq untuk membunuh penulis berita itu. Anak buah Kader melaporkan berbagai serangan yang dilancarkan Walid ke tempat usahanya. Kavita sangat kecewa saat melihat koran pagi ini tentang berita skandal yang dicetak nama penulisnya adalah Nisan. Meski dia adalah kekasihnya, Kavita marah karena dia merasa tidak dihargai, padahal ini hasil jerih payahnya. Setelah kondisinya mulai membaik, Modena mengatakan pelakunya adalah Maurizio. Lin harus membebaskan Lisa dan Carla yang dibawa ke istana bordir. Lin segera mengambil uang itu yang jumlahnya di atas $200.000. Sebelum dibawa ke istana, Lin membawa uang itu ke rumah Levi untuk dipindahkan ke dalam tas lain. Untuk jaga-jaga, Levi memberinya pistol, tapi Lin menolak. Pistol itu akhirnya dimasukkan Levi ke dalam tas kedua. Polisi yang berpihak kepada Kader menegaskan mereka akan menangkap mafia yang kalah dalam perang ini dan bersepakat dengan mereka yang menang. Karena anak buah Walid jauh lebih besar, maka ada kemungkinan Kader yang akan kalah. Karena itu, mereka harus menyusun rencana untuk menjebak Walid. Datang ke kantor, Kavita marah kepada Nisan karena dianggap mencuri ceritanya. Nisan berusaha menjelaskan, ini dilakukan untuk menjaganya tetap aman. Saat dia pergi, seseorang masuk untuk menembak Nisan. Akibat berita itu, ratusan warga Bombay menyeruduk ke istananya Madame Zhou. Sementara itu, Carla dan Lisa berusaha menjebol dinding ruangan tempat mereka disekap. Mereka berhasil kabur setelah melumpuhkan penjaganya. Ladu Singh memberitahu Walid bahwa Kader dan anak buahnya akan datang menyerang markas ini. Jadi polisi mengusulkan untuk menyerang Kader lebih dulu. Kedua kelompok gangster Bombay ini memasuki mobilnya masing-masing untuk menjalankan rencana. Sambil menunggu Lin yang sedang masuk ke dalam istana, Prabu mencoba menghitung uang tersebut. Apakah dia akan tergiur karena memegang uang yang sangat banyak itu? Datang menemui Zhou, Lin berjanji akan memberikan uangnya asalkan Carla dan Lisa dibebaskan. Zhou mengaku tidak memerlukan uang itu. Di waktu yang sama, ratusan pendemo berhasil menjebol gerbang istana ini. Karena Maurizio lebih mementingkan uangnya, dia rebut pistol dari tangan Padma untuk mengancam Lin. Ketika Lin dibawa, tiba-tiba muncul Carla dan Lisa untuk membantunya. Perkelahian pun terjadi hingga Lisa menembakkan pistol ke arah Maurizio dan antek-anteknya. Walid mencegat Kader di tengah perjalanan.
Namun ternyata puluhan polisi yang mengepung berpihak kepada Kader. Saat itu juga Rafiq dihabisi dan terakhir Walid mampus di tangan Taheri. Lin membawa Carla dan Lisa ke rumahnya Levi. Namun mereka tidak tahu di mana Prabu berada. Tiba-tiba Prabu datang membawa uangnya yang bernilai $302.000. Khawatir dengan keadaan Modena, Lisa akan pergi ke rumah sakit. Karena uang itu milik Modena, Lin memberikannya kepada Lisa. Sambil mengantarkan Carla pulang ke rumahnya, Lin memberikan $2.000 yang diambil dari tas itu untuk biaya Prabu menikahi Parvati. Lisa sendiri tidak menemukan Modena di rumah sakit karena dia sudah pergi. Lin mengobati luka di dahinya Carla dan setelah itu mereka pun celepot. Carla akan pergi menemui Kader untuk berpamitan sambil mengambil pasportnya Lin. Di waktu yang sama, Lisa kembali datang karena dia tidak menemukan Modena. Lisa tidak bisa ikut pergi bersama Carla dan Lin karena berharap Modena akan kembali datang kepadanya. Carla janjian untuk bertemu dengan Lin di stasiun kereta jam 6 pagi. Sakit hati kepada Carla yang dianggap telah memanfaatkan dirinya, Kavita memberitahu polisi alamat rumahnya Carla. Di depan, Kader seolah-olah mengizinkan Carla untuk pergi bersama Lin, bahkan dia pun memberikan pasportnya. Namun, Kader seperti tidak menerima keputusan Carla. Lisa memberikan sebagian uangnya kepada Lin untuk biaya pelariannya bersama Carla. Namun tiba-tiba Walter datang ke sana ingin menangkapnya. Tersudut di atas bangunan, Lin menawarkan uang itu kepadanya. Namun, Walter menolak. Karena melihat ada pistol di dalamnya, Lin bisa saja menembaknya. Namun, Lin memilih untuk kabur meski tidak membawa uangnya. Prabu datang ke rumah Carla untuk mengantarkan Lin. Tapi malah si Walter yang memaksanya untuk mengatakan kemana Lin akan pergi. Sampai di stasiun, Lin sebenarnya sudah melihat Carla. Namun tiba-tiba ada beberapa pria yang menangkapnya. Carla tampak kecewa karena Lin tidak kunjung tiba. Lin kembali dijebloskan ke dalam sel penjara. Dia pun dihajar habis-habisan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.